Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing presentasi yang disampaikan oleh seorang tokoh kita yang luar biasa, peserta kita yang selalu aktif di dalam acara kita ini dengan segala ketawaduannya, yaitu Ibu Bebasari. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini dikarenakan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, tentunya sama-sama kita hantarkan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, sama-sama kita melanjutkan acara kita di dalam acara beranda ini dengan kehadiran Ibu Bebasari, dan alhamdulillah syukur pada Allah, saya selain daripada beratus-ratus hari berjumpa dengan beliau dalam forum Zoom ini, telah berjumpa pula secara langsung beberapa hari yang lalu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bebasari. Tolong di-unmute audionya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bebasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Bebasari dan apa yang kita dapati di forum Zoom dengan apa yang saya dapati secara langsung tidak ada bedanya sama sekali Bapak dan Ibu. Yang saya lihat bahwa beliau tetap rendah hati, tetap ceria dan bersemangat, dan terutama di dalam diskusi yang saya ikuti beberapa hari yang lalu yang dihadiri oleh Bapak Agung Gumelar dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya, beliau tetap istiqomah menyampaikan misi yang beliau emban adalah bagaimana kita dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam hal pengelolaan sampah di negeri kita ini. Namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada beliau untuk sharing pada pagi hari ini, dan mohon bantuan Ibu Susi juga untuk dapat mempresentasikan nanti slide-slide yang telah dikirimkan, saya ingin membacakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian sekelumit ya latar belakang ataupun CV beliau. Nah, dari apa yang saya terima dari beliau, bahwa nama lengkap beliau Insinyur Sri Bebasari MSI. Beliau saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association atau yang disebut dengan INSWA. Ibu Bebasari lahir di Bandung 28 Juni tahun 49 dan sekarang ini berusia 73 tahun ya Bu Bebasari ya. Alhamdulillah. Yeah. Ibu Bebasari menyelesaikan pendidikan S1-nya untuk program studi teknik penyehatan atau lingkungan di ITB, kemudian S2 program studi ilmu lingkungan di Universitas Indonesia. Kemudian sederetan pengalaman profesionalnya telah mengantarkan beliau menjadi ahli di bidang pengelolaan sampah di Indonesia sejak tahun 1980. Dan Ibu Bebasari menjadi peneliti BPPT bidang persampahan dari tahun 80 sampai dengan tahun 2005. Dan kemudian beliau pernah mendapatkan tugas dan amanah sebagai asisten direktur teknologi lingkungan BPPT sampai dengan tahun 2004. Dan kemudian beliau menjadi konsultan World Bank Office di Jakarta sampai dengan tahun 2006. Dan beliau kemudian mendapat amanah pula sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Dana Mitra Lingkungan sampai dengan 2007, serta menjadi tim penasihat teknis dan narasumber di berbagai lembaga nasional dan internasional termasuk di kementerian tentunya. Nah, kemudian selain itu Ibu Bebasari juga banyak memberikan kontribusi inovasi di bidang pengelolaan sampah, yaitu memperkenalkan waste incineration plan tahun 80 dan mengusulkan program dan kemudian mengusulkan program Adipura tahun 1986. Kemudian memperkenalkan pemilahan di Sumber tahun 87, memperkenalkan konsep reduce, reuse, dan recycle yang disebut dengan 3R tahun 92, dan memperkenalkan konsep zero waste tahun 98. Mendorong lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah tahun 2008 dan memperkenalkan TPS 3R tahun 2000, mendirikan INSWA 2003, mengusulkan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2005 dan mendirikan Yayasan Pusat Pengembangan Riset Sampah Indonesia yang disebut dengan PERISAI tahun 2008. Berbagai penghargaan telah diterima oleh Ibu Bebasari, diantaranya Satya Lencana Pembangunan Presiden Republik Indonesia tahun 2000, kemudian Diponegoro Award
Undip tahun 2010, Kalpataru Gubernur DKI 2014, dan Kalpataru Presiden, yaitu Kalpataru untuk tingkatan nasional tahun 2015, dan Ganesha Award dari ITB tahun 2015. Nah, tentunya banyak lagi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana bisa kita lihat sesungguhnya di dalam buku beliau, Kebersihan Adalah Investasi, Sampahku Tanggung Jawabku. Dan terima kasih Ibu Basari, saya telah diberikan buku ini. Insya Allah menjadi buku yang sangat bermanfaat sekali, apalagi buku yang disajikan ini adalah buku yang sangat kekinian kalau saya melihatnya. Buku yang sesungguhnya kalau saatnya kita perhatikan cara penyajiannya sangat informatif, edukatif, dan juga sangat komunikatif. Nah, sehingga buku ini sangat mengena dan bukan hanya menjadi buku teori, tetapi bagaimana di dalam buku ini menginspirasi untuk benar-benar kita dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk dewasa, tetapi juga bagaimana kita mensosialisasikan kegiatan ini sejak dini pada keluarga-keluarga kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam acara beliau pada hari ini, insya Allah akan hadir juga beberapa kolega beliau pemerhati masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Namun kita berikan dulu kesempatan kepada Ibu Bebasari untuk menyampaikan sharing atau presentasinya. Kepada Ibu Bebasari, kami bangga sekali keberadaan Ibu dan kami persilakan Ibu untuk menyampaikan sharingnya. Terima kasih Pak Hasan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat lahir batin ya Pak Hasan. Amin ya rabbal alamin. Aduh Pak Hasan, sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa, malah saya suka diledek-ledek. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ngurusin sampah gitu kan. Jadi di forum ini tuh saya terus terang kayaknya aduh, saya bukan siapa-siapa karena banyak sekali Bapak Ibu di sini yang sangat hebat-hebat, dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin cerita sedikit kenapa tiba-tiba saya jadi peneliti sampah. Betul, saya dulu kuliah di ITB itu teknik lingkungan atau dulu namanya teknik penyihatan. Nah, alhamdulillah ternyata di Indonesia satu-satunya saat itu yang ada kuliah persampahan, Pak Hasan, meskipun cuma 2 SKS. Nah, terus ya saya mulai tertarik lah gitu, karena bidang yang lain itu misalnya air minum, air kotor, pencemaran udara gitu. Di persampahan ini ternyata ada yang menarik karena multidimensi, tidak hanya masalah teknologi, not only engineering gitu. Jadi banyak hal lain yang bersangkutan. Setelah saya kerja di BPPT tahun 80 sampai 2005 ya, 25 tahun saya. Tugas pertama saya memang menjadi saya diminta untuk memimpin satu kelompok peneliti namanya kelompok studi pengelolaan sampah, dan bidangnya waktu itu direktorat saya itu namanya analisa sistem. Jadi semua penelitian itu tidak bicara hanya teknologi tetapi dari sistem analisis atau ORSA, Operation Research and System Analysis. Nah, disitulah saya mulai belajar, dan pertama kali tugas saya adalah membantu pemerintah DKI, di mana saat itu tahun 80 Gubernur DKI waktu itu namanya Bapak Cokro Pranolo. Dia jalan-jalan ke Singapura, dilihat di Singapura bersih, kemudian di sana di Singapura itu salah satu teknologinya sampahnya itu ada instalasi pembakaran sampah di mana hasil sampingannya adalah listrik gitu, dan itu kayak mall, kayak hotel gitu. Kemudian Pak Gubernur lapor kepada Presiden saat itu, Pak Soeharto, Pak, saya baru pulang dari Singapura, saya ingin sekali Jakarta seperti Singapura, ada instalasi pembakaran sampah dan lain-lain, tetapi kami sebagai gubernur tidak punya capability, tidak punya kemampuan untuk membuat studinya gitu. Nah, akhirnya saat itu Presiden, oke, kalau gitu saya akan tugaskan Menteri Ristek. Waktu itu Pak Habibie. Pak Habibie kebetulan merangkap selain menjadi Menteri Ristek, tetapi juga menjadi Kepala BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Karena saya memimpin kelompok studi itu,
lahirnya jatuhlah tugas itu ke saya untuk membantu pemerintah DKI membuat feasibility study tentang instalasi pembakaran sampah gitu. Akhirnya saya ke Singapura, saya keliling ya. Apa sih sebetulnya? Akhirnya saya buat tim sekitar 10 orang dan ada 1 orang bulenya gitu. Kira-kira itu sih sejarahnya, Pak. Jadi saya pertama kali memang belajarnya itu adalah dari segi teknologi. Berjalan dengan waktu ternyata kalau kita bicara sampah itu tidak bisa hanya bicara teknologi gitu. Jadi ada aspek-aspek lain yang berhubungan. Ada 5 aspek penting, yaitu aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan baru teknologi. Ini kira-kira. Nah, tiba-tiba saya juga kemarin diminta untuk ayo dibikin buku supaya ilmu ini bisa lebih meluas gitu. Alhamdulillah kemarin itu saya mendapat, alhamdulillah rezeki banget dapat tim editor yang bisa membantu saya bagaimana ya supaya pengalaman saya 42 tahun ini, kemudian punya buku tetapi yang agak ringan, tidak terlalu serius, tidak terlalu ilmiah, tetapi isinya mencakup semua. Dan buku ini tadi ini judulnya memang kebersihan adalah investasi, kalau bisa dibaca ya. Kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Di sini disebut filosofi dan panduan pengelolaan sampah yang berdasarkan 5 aspek pengelolaan sampah. Nah, selama ini saya presentasi, tapi kan belum tentu bisa semuanya nempel. Alhamdulillah saya akhirnya berhasil buat buku ini yang kemarin di Balai Sidang dengan Pak Sarwono kita launching, karena kebetulan di Balai Sidang kemarin ada acara Environment, Green and Forestry, acaranya Menteri KLHK dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup itu sebenarnya tanggal 5 Juni, tetapi kemarin rangkaiannya 1 bulan sampai 4 Juli gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus Pak Hasan tahu saya sedang ada acara itu, saya di jalan ditanya, ya akhirnya kemarin diajak. Dan nah, hari ini mungkin saya ingat banget kemarin Profesor Suryadi, ayo Bu sebebas-bebasnya Ibu cerita yang 5 aspek ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi saya akan coba satu persatu isi buku ini sepertinya apa sih 5 aspek pengelolaan sampah itu. Nah, jadi 5 aspek itu tadi coba kembali yang itu aja tadi halaman pertama. Nah, itu gambar di tengah itu sebetulnya gambar sampah kita di Bantar Gebang, di mana tingginya sudah 50 meter, gunung sampah kita udah 50 meter, luasnya sekitar 108 hektar kalau nggak salah. Ini kira-kira dosa kita ini buang sampah ke sana kira-kira setiap hari, setiap orang 0,5 kilogram per hari. Itu gambar di tengah. Nah, aspeknya apa saja tadi? Sekali lagi, kalau kita bicara pengolahan sampah, tidak hanya bicara teknologi. Jadi ada aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Nah, kenapa saya mencoba ini memperkenalkan? Karena kenapa kita jalan di tempat udah merdeka 77 tahun, ternyata salah satu pengamatan saya, karena kalau kita bicara sampah, selalu langsung kepada aspek teknologi atau teknis gitu, kayak tukang insinyur semua gitu. Kalau bisa misalnya saya wawancara Pak Hasan atau Ibu siapa, kalau ngomong sampah ingatnya apa, pasti jawabannya tuh ada, oh sampah tuh bisa dijadiin kompos ya Bu gitu, oh sampah tuh bisa dijadiin listrik ya Bu. Jadi semua bicara hanya teknologi gitu. Atau oh sampah itu bisa didaur ulang, itu sebenarnya semuanya teknologi. Jarang sekali kita bicara aspek yang lain. Nah, pada saat kenapa ini aspek hukum penting, aspek peraturan itu penting, terus terang kalau kita belajar ke luar negeri, kita jalan-jalan ke luar negeri, sekali lagi jangan hanya melihat tadi teknologinya. Karena selalu orang mengatakan, Ibu, oh di Jepang kok udah bisa jadi listrik ya, Bu, oh di Jepang kok udah terpilah ya, oh Jepang, oh ya kayak gitu, selalu bicaranya ke teknologi. Terus apa ya? Nah, justru setelah saya
belajar makin ke sini, justru saya pertama kali juga punya ide untuk memperkenalkan 5 aspek ini. Sebenarnya dulunya PUPR, tetapi PUPR itu sifatnya hanya peraturan tuh, misalnya Perda, kemudian pendanaan itu juga cuma pendanaan dinas kebersihan dan lain-lain. Jadi saya kembangkan kenapa ini penting gitu. Nah, saya coba mungkin bahas satu persatu kalau cukup waktunya, apa saja sih kalau aspek peraturan itu isinya. Nah, terus kenapa juga saya mendorong undang-undang sampah, ya ceritanya pada saat, nah kalau di aspek peraturan ini kita bicara tentang tingkat nasional sampai tingkat paling kecil RT RW ya. Bahwa di tingkat nasional tuh kita perlu undang-undang, peraturan-peraturan di bawahnya, sampai ke tingkat RT juga kita harus punya peraturan tingkat RT. Sejarahnya ini justru pada saat saya sempat ditugaskan short course gitu di Jepang. Nah, saya ketemu kepala dinas kebersihan Tokyo, saya ketemu profesor-profesor di sana, dan saya dikelilingin waktu itu dari Sapporo sampai Fukuoka, itu Sabang sampai Merauke lah. Waktu itu saya ditugaskan kebetulan oleh atasan saya, di mana ada program Japan Indonesian Scientific Forum gitu. Disitulah saya akhirnya belajar kenapa ya Jepang seperti itu. Ternyata saya diceritakan oleh mereka, Ibu, undang-undang sampah kita itu udah 100 tahun. 100 tahun lebih, udah 100 tahun yang lalu dari mulai Westlaw gitu. Dan sekarang undang-undangnya itu sudah beranak pinak gitu kan. Misalnya kalau di Tokyo kita bayarnya melalui pajak, kalau di kita Kyushu kita bayarnya sesuai dengan sampah yang dibuang. Jadi setiap kota pun perdanya udah lain gitu, udah beranak pinak. Waduh, udah 100 tahun yang lalu. Nah, waktu tahun 84 saya waktu di Jepang, itu kita belum punya undang-undang. Oh, pantesan ya seperti itu gitu. Jadi saya kepikir juga. Kemudian Ibu tahu nggak, lembaganya yang menyusun undang-undang di sampah saat itu adalah tidak kurang dari 16 menteri. Wah, banyak banget sih 16 menteri. Iyalah Bu, misalnya kita bicara polisinya itu menterinya sendiri. Kita bicara pendidikan juga menterinya sendiri gitu. Disitulah akhirnya saya, oh iya ya, not only engineering gitu ya. Kemudian satu hal yang membuat saya tidak lupa semangat beliau waktu itu. Jadi teman saya itu adalah kepala dinas kebersihan Tokyo. Beliau sudah sangat senior, sangat sepuh. Dia memberi semangat kepada saya. Pokoknya dia bilang harus semangat gitu. Tugas kita tuh tugas mulia, Bu Sri. Jangan pokoknya harus semangat. Karena apa? Ini pekerjaan mulia. Dia bilang gitu. Tahu nggak kamu siapa saya sebenarnya? Kan saya kan nggak tahu ya. Saya ini orang yang paling terkenal di Jepang. Kenapa? Karena saya dianggap hebat. Saya bisa bikin kereta api 4 lantai di bawah tanah. Dia adalah seorang insinyur sipil. Karena orang pikir pasti bikin kereta api di bawah tanah itu sulit banget gitu kan. Tapi tahu nggak Sri? Setelah saya jadi kepala dinas kebersihan ngurusin sampah, ternyata ini 1000 kali lebih sulit daripada bikin kereta api itu gitu. Jadi ini karena multidimensi banget gitu. Masih gampang lah bikin kereta api. Terus saya pikir benar juga ya, Indonesia bikin pesawat terbang aja udah bisa ya, ngurusin sampah belum bisa. Iya betul, karena dia bilang hanya sedikit yang belajar sampah ini, less than 1% people in the world gitu. Kurang dari 1% penduduk dunia yang belajar sampah beneran, dia bilang. Tapi 100% penduduk dunia menghasilkan sampah, dia bilang gitu. Kemudian dia bilang ya itu cuma 1%. Dan tapi terus terang, kenapa Sri? Saya terus terang, tapi saya bahagia sekali, dia bilang, saya punya pekerjaan ini. Kenapa? Kenapa Pak? Gitu. Karena saya merasa kalau saya suatu saat dipanggil Tuhan, saya akan bisa jawab gitu, bahwa saya itu mengerjakan sesuatu yang cukup sulit, tetapi ini pekerjaan yang mulia, dia bilang gitu. Jadi ada jawaban dah, dia bilang, saya pikir oh iya benar juga, pokoknya harus semangat
Itu kira-kira bahasan yang justru memberi saya semangat. Ternyata betul, mengurus sampah lebih sulit daripada bikin pesawat terbang, lebih sulit dari bikin kereta api di bawah tanah gitu. Karena sekali lagi it's not only engineering, bukan hanya teknologi gitu. Nah, disitulah akhirnya coba, terus pada saat tahun 2000 ada masalah Bantar Gebang, longsor. Kebetulan Jakarta ini nggak punya TPA sendiri, nggak punya WC sendiri, WC-nya di tetangga, di Bekasi, terus longsor, ada yang meninggal beberapa orang. Akhirnya kita rapat, di salah satu rapat di DPR, kebetulan saya mewakili BPPT waktu itu, dan ada beberapa perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, PU. Akhirnya saya mengusulkanlah di situ, bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya hanya di permukaan. Nah, salah satu sebabnya karena kita belum punya undang-undang. Undang-undang sampah Jepang itu udah ratusan tahun yang lalu, undang-undang sampahnya. Waktu Singapura juga mungkin 40 tahun lebih, di Eropa juga rata-rata udah 100 tahunan undang-undangnya. Akhirnya diterimalah oleh teman-teman dari DPR supaya dibuat naskah akademis. Tetapi perjuangannya cukup lama, dari tahun 2000 itu baru 2008 lahir. Karena saat itu juga banyak orang yang nggak setuju sebetulnya, yang cukup menentang. Dibilang, aduh si Ibu Sri ini ngapain sih, rada-rada gila gitu ya, masa sampah aja bikin undang-undang. Saya bilang nggak apa-apa lah, rada gila, mendingan rada gila daripada agak waras. Saya bilang, kalau agak waras kan orang gila, saya bilang gitu. Nah, akhirnya lahirlah undang-undang itu. Nah, apa saja yang cukup lumayan kontroversial di undang-undang ini, ya memang di pasal ini peraturan pemerintah mundur ke undang-undang, terus mundur lagi. Nah, ini peraturan yang sudah ada, nih Undang-Undang 18 2008, peraturan di bawahnya sudah banyak sampai ke Permendagri terakhir nomor 2021 tentang pembiayaan. Isi undang-undang yang mungkin perlu saya cuplik beberapa pasal saja. Lanjut aja, ini dibaca aja nanti. Lanjut. Nah, ini adalah pasal 5. Mana pasal 5 dulu? Mundur. Pasal 5 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan pelestarian lingkungan sesuai dengan tujuan undang-undang ini. Nah, ini sebenarnya memang pemerintah yang bertugas. Nah, kemudian pasal yang juga cukup kontroversial adalah pasal 15, di mana saya perjuangkan. Di situ pasal 15 isinya adalah produsen wajib mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya tidak dapat atau sulit terurai proses alam. Ini cukup alot pada saat kita mensosialisasikan pasal ini, karena selama ini produsen itu tidak tersentuh. Nah, saya waktu itu pikir ini kenapa ya cuman pemerintah aja sama masyarakat gitu yang harus dikejar-kejar, masyarakat harus begini, pemerintah harus begini. Sementara produsen tidak, padahal menurut saya sumber sampah yang utama adalah pabrik. Sumber yang utama itu adalah produsen. Kita ini sebenarnya hanya konsumen gitu. Kalau di narkoba itu kan kita cuma pemakai lah gitu. Terus siapa sih pabriknya, siapa pengedarnya gitu. Ini lumayan ditentang oleh banyak pengusaha gitu. Nah, salah satu contoh yang sangat menggelitik adalah misalnya kalau kita, ini pengakuan dari pabriknya sendiri ya, misalnya contoh bungkus mie instan. Bungkus mie instan itu dari salah satu pabrik kira-kira 17 miliar lembar per tahun. Dan itu kalau dibuang ke sungai bikin banjir. Kemudian kalau ke TVA bikin longsor gitu. Terus siapa sih yang bertanggung jawab gitu kan? Masa Ibu Bebasari yang bertanggung jawab, yang bikin pabriknya siapa gitu kan? Ini isinya kira-kira seperti itu, bahwa siapa yang memproduksi sesuatu barang, dia harusnya yang bertanggung jawab gitu. Lucunya lagi, begitu banjir nanti dapat lagi mie instan gitu kan. Nah, selama ini sebelum ada undang-undang ini, yang ada peraturan hanya pengolahan limbah di pabriknya sendiri yang kita sebut cleaner production. Contohlah pabrik-pabrik besar itu sudah lulus kalau mengolah sampah di pabriknya, baik sampah cair maupun limbah padatnya gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana limbah yang sudah after consumer, setelah dipakai, limbah yang sudah ada di masyarakat.
itu yang masih seolah-olah tidak ada sistemnya gitu. Itu yang salah satu undang-undang yang sampai hari ini pun masih terus kita berjuang agar semua pengusaha itu mau bertanggung jawab terhadap produk yang dipakainya, diproduksinya. Kira-kira itu isi undang-undang. Lanjut. Nah, kemarin juga karena ini undang-undang sudah 14 tahun, tetapi sosialisasinya juga belum bagus, banyak sekali yang belum baca, terus pasal-pasalnya juga ternyata banyak yang belum dilaksanakan. Kemarin ada rapat di beberapa di DPR, di DPD, saya juga diundang, apakah perlu revisi nggak Bu untuk menyempurnakan undang-undang ini. Nah, di bawah undang-undang tentunya ada peraturan pemerintah, saya pikir saya lewati saja. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Nah, tapi kenapa sebegitu banyaknya peraturan sampai tingkat RT, tetapi ya kenapa kita masih seperti ini gitu? Mungkin kalau saya contohkan tadi kan undang-undang, kalau di tingkat RT, kira-kira apa ya peraturannya? Contoh misalnya yang paling sederhana saja, bahwa ada surat edaran RT bahwa di situ ditulis misalnya setiap rumah harus punya tempat sampah. Kemudian peraturan kedua sederhana juga, buat tempat sampah itu harus dicuci, tempat sampah itu harus cantik, sama dengan piring, gelas, motor, mobil dicuci tiap hari gitu. Karena tempat sampah itu memperlihatkan juga budaya seseorang gitu. Kemudian ketiga barulah belajar naruh sampah di tempatnya. Keempat, baru belajar milah. Nah, sekarang itu banyak jargon-jargon pemilahan itu agak loncat gitu. Padahal harusnya bertahap, punya tempat sampah dulu, tempat sampah harus bersih baru belajar milah. Jangan loncat, karena kalau jangan melihat di luar negeri juga sekarang udah pemilahan dan lain, tapi itu kan sekian puluh tahun sampai bisa seperti itu gitu. Nah, itu peraturan tingkat RT. Jadi kalaupun kita mau beresin RT kita, jangan juga langsung mau bikin kompos, mau bikin bank sampah. Peraturan tingkat RT pun harus dibuat dulu gitu. Kira-kira itu. Kemudian masalahnya apa kok masih jalan di tempat? Ya tadi masih kurangnya sosialisasi. Kadang-kadang pejabat pun banyak yang belum tahu bahwa adanya undang-undang ini. Tentunya penegakan hukum juga sangat lemah karena jangankan menegakkan hukum, baca pun belum gitu. Kemudian pada saat penyusunan belum melibatkan semua komponen. Tadi saya bilang kalau di Jepang itu pada saat menyusun tuh polisi diajak, guru diajak, dan lain. Sekarang di sini belum gitu. Jadi koordinasi antar ilmu, antar disiplin ilmu itu juga masih kurang gitu. Kampus pun saya belum pernah lihat, saya belum melihat kampus mana yang menjadi contoh gitu. Kayak saya sering suka ngajak teman-teman yang jadi pengajar di kampus, coba deh bikin contoh, percontohan kampus yang bisa jadi contoh misalnya, karena kalau SD SMP malah ada. Kemudian mengenai sosialisasi itu kurang profesional karena kadang-kadang sosialisasinya hanya nempel-nempelin pengumuman, terus yang bicara Pak Lurah, Pak RT, Pak Wali Kota. Sebetulnya sosialisasi itu menurut ahli komunikasi, teman-teman yang saya tanya, memang ini harus seperti iklan. Jadi biayanya pun nggak main-main untuk sosialisasi itu. Iklan itu kalau nggak salah sampai 30% dari biaya produk gitu. Kalau kita bikin undang-undang 10 miliar, berarti kan sosialisasinya berarti 3 miliar harusnya, karena kita harus bayar profesor komunikasi. Kira-kira itu Pak Hasan, itu baru aspek hukum aja udah berapa menit nih, belum 4 aspek yang lain. Tapi saya kesulitan, saya pengen transfer yang 42 tahun dalam 30 menit gitu. Kemudian ini apa lagi nih? Oh, ini pasal 5 tadi sudah dibaca. Langsung aja. Nah, kemudian kita main ke kelembagaan. Lembaga yang terkait itu siapa saja sih, baik di nasional maupun di daerah. Nah, kita punya kebijakan strategi nasional. Sebetulnya itu tahun berapa ya? 2017, di mana sebetulnya ada 32 kementerian yang terlibat. Kemudian di daerah juga ada dinas kebersihan sampai ke tingkat RT RW. Ini kelembagaan ini juga penting, jadi harus
didesain gitu. Tapi terus terang koordinasinya masih belum baik gitu hari ini. Kenapa begitu banyak menteri ya misalnya? Contoh kalau lingkungan hidup oke lah, PU oke gitu. Tapi sekarang kenapa sih harus ada Menteri Perindustrian, tenaga kerja, perdagangan ya. Contoh misalnya kalau kita bicara pemulung. Pemulung itu siapa sih yang harus mikir gitu ya. Kalau saya ngelihat pemulung itu pada dasarnya kan bekerja untuk dua perusahaan, satu perusahaan daur ulang, satu perusahaan pengolahan. Kemudian pemulung itu juga harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Sekarang itu belum ada perlindungan seperti itu, masih informal, dan saya tuh sangat sedih banget kalau lihat pemulung karena mereka tuh tidak bercita-cita ingin menjadi pemulung, tapi karena panen di kampung cuma 1 kali setahun, akhirnya mereka ke kota terus cari kerjaan nggak ada ya akhirnya seperti itu gitu. Kemudian industri daur ulang juga harus diatur oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, bukan hanya Menteri LH gitu. Kira-kira itu. Terus kalau di daerah ya ada turunannya lah sampai ke camat lurah. Kira-kira itu, jadi tidak hanya juga dinas lingkungan hidup gitu. Lanjut. Selain pemerintah juga ada keterlibatan harusnya lembaga non pemerintah. Di sini swasta juga bisa jadi investor, bisa jadi operator, bisa jadi konsultan, bisa jadi penyedia teknologi. Tetapi juga ada swasta yang justru punya dosa bikin sampah tadi. Ada retail, ada produsen. Mereka yang jualan kenapa susah yang pusing, saya bilang gitu. Kemudian ada LSM, ada yang lain-lain sampai ke organisasi berbasis komunitas. Jadi lembaga ini semua harus bekerja sama. Lanjut. Ini tadi sudah pasal 15. Terus peran produsen itu sebetulnya dialah yang harus punya desain bagaimana supaya produk-produknya itu aman, tidak mencemari lingkungan. Dia harus punya sistem pengumpulan, dia harus punya mengganti bahan baku, dan dia juga harus berpikir mau didaur ulang kah, mau diguna ulang kah, siapa yang mengumpulkan dan lain. Harusnya itu didesain pada saat produsen itu belum membuat produknya gitu. Contoh salah satu, saya melihat contoh di beberapa negara produsen yang bertanggung jawab, salah satunya yang produsen ini nih, handphone. Di beberapa negara ini tanggung jawabnya seperti ini. Contoh misalnya kalau saya beli handphone, harganya 1 juta. Terus tapi pada saat saya beli, nah, Bu ini harganya 1 juta, tetapi Ibu harus bayar 1.100.000, bukan harganya naik gitu. Kenapa? Karena nanti kalau Ibu buang 100.000 itu untuk mengolah limbahnya. Ya, itu peraturannya seperti itu. Oke lah, jadi saya juga bertanggung jawab, yang beli, yang jual juga bertanggung jawab. Kemudian ada peraturan lagi bahwa semua toko handphone harus terima sampahnya handphone ini, karena dia harus bertanggung jawab nanti ke distributor gitu. Jadi saya juga ada peraturan kalau nanti Ibu buang harus buang ke toko handphone. Nah itu salah satu tanggung jawab produsen gitu. Terus kita kan enggak, yang bikin siapa, yang tanggung jawab siapa gitu. Nah kira-kira itu sih dari segi kelembagaan yang menyangkut peran serta swasta, baik produsen maupun yang pengolah limbah. Kita masih jauh itu. Lanjut. Kalau masyarakat, minimal masyarakat, kalau masyarakat tuh bisa beri usul, dan yang paling penting bayar iuran atau retribusi. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, memiliki tempat sampah, dan mulai belajar memilah sampah dengan benar. Itu kira-kira masyarakat. Mungkin saya juga ingin, karena kita ini di pengajian, sebetulnya ada fatwa MUI tahun nomor 47 2014, di mana di situ ditulis buang sampah sembarangan adalah haram, Pak Hasan. Tapi saya jarang banget ini khotbah-khotbah membahas fatwa MUI ini gitu. Malah di masjid-masjid aja saya melihat pengolahan sampahnya, toiletnya itu masih di bawah standar gitu. Kemudian apa aja sih permasalahan di aspek kelembagaan ini? Ya, tentunya karena tadi masih lemahnya koordinasi antar menteri ini, jangankan beda menteri, kadang-kadang beda meja atau beda direktorat aja
saya suka ngelihat ini kok gimana, kemarin saya diundang direktur ini, kemarin saya diundang direktur ini, tetapi justru masalahnya sama gitu, koordinasi masih kurang. Terus ada pertanyaan yang sangat menggelitik. Setiap kali ada diskusi, Ibu, apakah kita sudah perlu badan khusus, Badan Penanggulangan Sampah Nasional seperti BNPB gitu, karena hari ini persampahan itu udah stadium 5, udah masuk ICU, di mana semua TPA di Indonesia hampir semua bom waktu, hampir semua rawan longsor, ibarat WC udah WC ngebludak begitu, Bantar Gebang DKI udah 50 meter tingginya, iya, ini kan ibaratnya udah masuk ICU, kita harus ada badan darurat gitu. Nah ini sekarang sedang banyak diwacanakan di diskusi-diskusi gitu. Apakah perlu, apakah dimasukin ke BNPB dan lain-lain, apalagi dengan adanya pandemi, di mana sekarang tercampur sampah-sampah medis atau kayak masker lah dan lain-lain, itu tercampur di sampah rumah tangga gitu. Kemudian aspek ketiga, aspek pendanaan. Jadi ini penting sekali sebetulnya, berapa sih biaya mengelola sampah itu. Nah, untuk pengelolaan sampah biasa kita pakai unit cost, berapa rupiah per ton atau berapa dolar per ton. Ada beberapa hitungan di belakang, tetapi mungkin saya akan sambil lewat aja. Contoh misalnya kalau mana sih yang lebih mahal, bikin WC atau bikin ruang tamu misalnya. Pak Hasan, saya mau tanya deh, biar nggak ngantuk, mana lebih mahal bikin WC atau bikin ruang tamu? Kenyataannya mahal ruang tamu sekarang ini. Nah ini Padahal biaya persatuannya lebih tinggi dari biaya WC. Kalau misalnya kita dengan aksesorinya sangat lengkap ya, karena keramiknya harus lebih mahal, kemudian ada wastafelnya, ada segala kelengkapan, sehingga biaya per square meter kamar mandi itu lebih tinggi daripada biaya untuk di ruang tamu. Kalau ruang tamu kan kita hanya menyediakan keramik ya, kemudian tidak ada kelengkapan, sehingga kalau bicara per square meternya, kamar mandi itu lebih tinggi daripada biaya ruangan lainnya. Ya 100 buat Pak Hasan. Jadi, tapi sekarang justru banyak yang terbalik, Pak. Jadi kita tuh kayak bikin rumah nggak bikin WC gitu ya. Rumahnya, ruang tamunya sudah bintang 5, tapi WC-nya itu masih di sungai. Kadang-kadang masih di kebun orang, itu masih terjadi. Nah, bikin kota juga sekarang banyak kayak gitu, kayak bikin rumah nggak bikin WC, bikin kota tapi nggak bikin TPA. Contohnya ya kota saya sendiri nih, DKI. Pada saat DKI itu dibangun, nggak ada tuh TPA. Dibuang di lahan kosong. Lahan kosongnya kan nanti dipakai jalan tol lah, dipakai yang lain, diusir lah. Nah, akhirnya WC DKI itu di tetangga di Bekasi, 45 kilometer gitu. Dan lagi WC-nya nggak WC bintang 5. Nah, kalau kita lihat pendanaan, kenapa ruang tamunya bisa, katakanlah orang tamunya 100 juta, tapi WC-nya cuma 1 juta. Jadi di sini sebetulnya nanti terkait dengan aspek berikutnya, aspek sosial budaya. Jadi budaya kita ternyata masih budaya pamer, ruang tamu gitu. Jadi disinilah jangan dulu ke sini deh, masih tetap yang tadi. Nah, jadi rupiah per tonnya teman. Kenapa WC lebih mahal? Ya karena tadi WC itu perlu teknologi. Tadi rupiah per tonnya beda. Karena apa? Harus perlu leher angsa, perlu dinding kedap air, perlu ventilasi, perlu septic tank yang kemarin diterangkan oleh Pak Syarif tentang septic tank, tentang WC gantung dan lain-lain. Dan itu lebih mahal tentunya daripada ruang tamu. Nah, sebenarnya kalau ruang tamu ibaratnya pakai tikar juga nggak dosa ya Pak Hasan. Pakai tikar juga nggak dosa. Tapi kalau WC ya harus seperti itu. Kalau dia nggak ada ventilasi, nggak ada leher angsa, nggak ada kedap air, itu namanya bukan WC. Itu namanya kebun orang gitu. Nah ini yang kita selalu perjuangkan, karena ternyata APBD kita juga sangat kecil.
APBD di contoh kalau bikin apa ya, bikin sanitary landfill TPA itu operasionalnya aja $20-30 lah per ton. Nanti ada contohnya, sementara kita cuma $1 per ton. Jadi tadi gitu. Jadi saya termasuk yang tidak begitu setuju yang mengatakan tidak ada dana, Bu, tidak ada dana. Enggak, saya bilang bukan tidak ada dana, tetapi kita tidak prioritas. Jadi sebetulnya kalau uang kita pas-pasan mau bikin rumah ya bikin WC dulu, jangan bikin ruang tamu dulu. Jadi saya pun kalau keluar negeri nggak pernah ke mall, Pak Hasan, saya pasti ke TPA sampah, lihat truk sampah, kan. Rumah orang ya lihat WC-nya, lihat tempat sampahnya, karena saya lihat budaya itu dari itu gitu, ruang tamunya. Nah, dari sini kita berjuang supaya dana APBN dan APBD kita itu menjadi prioritas. Karena sekarang itu kurang dari 1% APBD kita, padahal untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 10%. Nah, cita-cita kita yang di bidang persampahan inginnya itu masalah kebersihan sejajar dengan kesehatan, sejajar dengan keamanan, sejajar dengan pendidikan dan lain-lain. Karena ini adalah pelayanan publik, bukan jual beli barang bekas atau bikin pabrik, enggak. Jadi ini industrinya industri jasa. Dan di sini sebenarnya kenapa saya keluarkan namanya kebersihan adalah investasi gitu ya. Jadi kalau nilai ekonominya bukan jualan kompos dan lain, tetapi gini, kalau kota kita bersih, kalau kota kita aman, investor datang, turis datang gitu. Terus kalau kampung kita bersih, harga rumah naik, kontrakan naik, kesehatan naik. Jadi kita bicaranya benefit, bukan hanya bicara profit. Nah, salah satu contohnya misalnya, kenapa sih orang nginep di Singapura, padahal proyeknya di Jakarta atau di Batam gitu. Ya karena salah satu investasi Singapura adalah clean and green gitu. Jadi kebersihan dan keamanan, bukan karena waste to energy, meskipun di sana sampingannya menjadi listrik, ada 6 big incinerator di sana yang ribuan ton. Gitu sih. Jadi ini yang kenapa judul bukunya juga kebersihan adalah investasi, karena saya juga mengimbangi jargon-jargon sekarang yang mengatakan, ada yang bilang sampah adalah berkah, sampah adalah uang, sampah adalah sumber baku. Ini agak kurang pas. Karena begitu dibilang sampah itu berkah segala, ya akan saya kirimlah 10 truk ke orang itu misalnya. Kan itu berkah gitu. Ya kalau enggak mungkin lah berceceran gitu. Kemudian ini juga bahwa ini adalah bisnisnya bisnis jasa, bukan bisnis pabrik buat produk. Jadi jasa apa? Jasa cleaning service, jasa pengolahan limbah. Artinya yang buang harus bayar, yang mengolah harus dibayar. Kalau rumah kita mau bersih, kita harus bayar cleaning service. Gitu. Jadi karena jasa yang dijual. Perkara si cleaning service-nya bisa jualan kertas bekas, bisa bikin kompos, bisa daur ulang, itu adalah sampingan. Jadi ada bisnis utama, ada bisnis sampingan. Contoh misalnya kita bisnis WC umum. Nah, kita bayar nggak Pak kalau ke WC Pak? Bayar. Bayar dong. Kenapa harus bayar? Karena ada cost-nya untuk tenaga pembersihnya. Ada perlengkapan bahan chemical yang diperlukan untuk melaksanakan pembersihannya. Ya, jadi berarti kan ini bisnisnya jasa. Kenapa kita harus bayar? Karena ada orang lain yang berjasa mengolah limbah kita. Kita bayarlah 2.000, 3.000, nggak ada yang protes. Perkara si tukang WC-nya ini bisa bikin kompos, bisa bikin biogas, ya itu mah sampingan. Jangan gara-gara dia bikin kompos terus kita nggak mau bayar ke situ, dianggap sampah, kita bahan baku. Dan ini tolong yang harus harus kita luruskan gitu Pak. Gitu karena harus dihargai gitu. Karena mereka tuh jual jasa bukan jualan kompos gitu. Kira-kira itu. Terus kenapa sebut tadi kebersihan adalah investasi? Salah satu juga yang saya pelajari, kenapa orang nginep di hotel bintang 5 meskipun mahal gitu ya. Ternyata salah satu hotel bintang 5 investasinya adalah 60% di toilet. Di WC, Pak. Jadi kalau Bapak masuk ke hotel bintang 5, apa sih yang paling mahal? Kan WC-nya, bukan tempat tidurnya. Gitu. Dan dia mengakui bahwa itu investasi. Dengan dia toilet bagus,
apa ya namanya, hotelnya laku gitu. Kira-kira itu sih Pak. Jadi highlight pendanaan itu seperti itu, bahwa bisnis jasa adalah bisnis kebersihan atau pengolahan sampah adalah bisnis jasa pengolahan limbah. Kalau bicara nilai ekonominya adalah benefit, bukan semata-mata jual kompos atau daur ulang dan lain-lain. Ini yang mungkin di luar sana. Ini salah satu referensi, bisa dibaca aja. Ini dari handbook. Saya pakai dolar per ton karena memang kebetulan supaya bisa standar aja. Di sini ada disebut di sini misalnya kalau untuk landfill itu sekitar 10 sampai $100 per ton. Kita tuh sekarang cuma $1, $2 gitu. Kemudian kalau truk sampah itu, kalau pengangkutan tuh juga sekitar 200 sampai 1 juta per ton lah gitu. Sekarang nggak ada. Terus kalau contoh iuran sampah, kenapa Singapura bisa bersih? Ya, iuran sampahnya tuh sekitar $20. Kalau Lendi itu $25. $25 itu 250.000 lah, 250.000 per rumah. Sementara survei saya di Indonesia ada yang masih Rp500, ada yang masih Rp1.000 per bulan gitu kan. Jauh lah, ke rata-rata mungkin diratakan masih Rp5.000 sampai Rp15.000. Bandingkan Singapura udah Rp250.000 per rumah gitu. Ini contoh aja tentang iuran. Jadi PR masih banyak ini gitu. Sementara saya bilang, itu miskin nggak sih orang bayar sampah cuma 5.000, ternyata dia bayar listrik udah 500.000 gitu. Bayar listrik 500.000, bayar sampah cuma 5.000. Artinya itu kan bukan, sekali lagi bukan karena tidak ada dana. Mindset budaya kita yang harus kita rubah. Oleh karena itu pembangunannya adalah pembangunan manusia yang jauh lebih sulit daripada bikin mesin. Kalau bikin mesin mah Pak Hasan lah, tahulah insinyur. Mesin mobil, misalnya kita mau di Inggris, mau di Prancis, mau di Ciamis, sama aja lah mesin mobil seperti itu ya. Tetapi kalau pembangunan manusia beda, penyuluhan tuh beda. Jangankan beda negara, beda kelurahan aja, desain penyuluhan tuh udah beda. Contoh misalnya kalau penyuluhan di lurah sini pakai presiden, kalau di kelurahan sana pakai dangdut, kelurahan sini pakai ulama, di sana sekian juta, di sini 100 juta, udah beda-beda. Nah, kemudian yang sosial budaya, sekali lagi tadi kita jangan hanya budaya ruang tamu, terus tetapi jangan hanya ruang tamu aja bagus, ruang tamu, teras gitu, karena budaya gitu ternyata masih budaya pamer gitu. Kemudian NIM itu non in my backyard ya, not in my backyard. Pokoknya tidak di halaman saya, kita buang ke sungai, buang kemana, ini sering sekali kita dapat seperti itu. Kalau di kiri kan seperti ruang tamunya bagus, tempat sampahnya jelek. Nah, kalau not in my backyard ya tadi orang buang sampah sembarangan, pokoknya nggak di halaman saya gitu. Kalau gambar berikutnya, nah ini tentang persepsi yang kami usahakan supaya diluruskan tadi. Persepsi saat ini sampah adalah berkah. Tetapi persepsi yang lebih tepat sebetulnya bukan berkah, tetapi sampahku tanggung jawabku gitu kan. Kemudian ada persepsi sampah adalah uang. Yang lebih tepat adalah tadi yang lebih tepat adalah kebersihan adalah investasi. Kemudian ada lagi yang terakhir misalnya sampah adalah energi, bukan. Tetapi yang benar itu sampah dapat menjadi energi jika telah melalui proses yang membutuhkan biaya. Jadi sampah bukan bahan baku, tetapi sampah bisa jadi bahan baku kalau sudah melalui proses, di mana prosesnya butuh biaya gitu. Kalau sampah bahan baku, ya orang nggak mungkin lah sampah berceceran, pasti orang rebutan ambil gitu. Kira-kira itu. Kemudian pendekatan ke masyarakat. Nah ini juga mungkin sangat tidak populer sebetulnya. Tapi saya mengamati sekali ini kenapa masyarakat kita di sini tidak disiplin gitu ya. Padahal kalau kita ke luar negeri langsung disiplin. Misalnya kalau kita ke Singapura terbang 1 jam langsung berubah. Terus saya bilang kalau ada wali kota yang mengatakan, Bu, masyarakat kita kan nggak disiplin, masyarakat kita begini-begini, saya tidak begitu terima. Pak, kalau masyarakat kita itu masih seperti itu, artinya kita yang pemerintah belum optimal bekerja. Kenapa?
Saya punya bukti, masyarakat gampang kok, 1 jam bisa berubah. Saya bilang gitu. Tapi ada syaratnya. Gimana tuh Bu? Yaitu saya tuh tiap tahun saya kirim trainer ke Singapura, terbang 1 jam, saya bilang. Begitu sampai di Singapura, langsung dia berubah, langsung disiplin. Saya bilang, kenapa? Artinya Pak, saya bilang, kita pemerintah Singapura sudah lebih kerja, sudah lebih serius dalam membentuk sistemnya. Jadi judulnya partisipasi masyarakat dapat direkayasa. Kalimatnya tadi mundur lagi Mbak Susina. Partisipasi masyarakat dapat direkayasa oleh sistem yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kasarnya sih kemarin teman saya expert dari Belanda bilang pokoknya jangan kampanye-kampanye sebelum pelayanan 100%. Nanti backfire. Jadi pelayanan dulu dari pemerintah baru kita kampanye gitu. Jadi perlu dibangun dulu sistemnya baru masyarakatnya ngikut. Contoh misalnya pemerintah udah punya sistem tentang masker, orang mau kan bikin pakai masker. Pemerintah udah bikin peraturan tentang helm, nah orang mau kan gitu. Jadi nggak bisa masyarakatnya yang disalahkan, tetapi sistemnya dulu dibuat. Di contoh ya kayak tadi ke hotel bintang 5, kita nggak berani buang sampah sembarangan di lobinya misalnya. Karena apa? Bintang 5 sudah punya sistem yang standar, gitu. Atau kita ke mall, atau juga saya nggak promosi ya di Jakarta sebenarnya ada tuh tempat rekreasi kalau nggak salah di dunia fantasi misalnya. Dunia fantasi itu kan bersih, orang nggak berani kan buang sampah di situ gitu. Pak Hasan pernah kan ke dunia fantasi? Ya sudah lama sekali. Bersih nggak Pak? Bersih nggak di situ? Bersih. Kalau dulu. Iya, karena sistemnya udah sekarang pertanyaan saya mahal nggak Pak? Mahal sekali. Nah, tapi laku nggak Pak? Laku. Jadi sebetulnya masyarakat mau kok bayar mahal pun kalau memang sistemnya udah, karena saya lihat sistem kebersihan di dunia fantasi itu udah mirip Disneyland. Jadi tempat sampahnya cukup, tempat sampahnya cantik, WC-nya juga bersih. Jadi kalau kota yang modern itu kalau tempat sampahnya cantik, truk sampahnya cantik, TPA-nya cantik, kan orang mau bayar. Jadi sebetulnya masyarakat itu bisa mengikuti sistem itu. Nggak ada yang protes, sama juga bayar ke WC umum 2.000, nggak ada tuh yang protes selama WC umumnya bersih. Jadi saya selalu mengatakan perlu dibangun sistemnya dulu dan image baik dari pemerintah atau pengelola. Yang titik terakhir, pelayanan sampah harus 100% sebelum kampanye masyarakat. Itu kira-kira. Lanjut, masih ada lagi ya. Nah ini sih nah, desain komunikasi saya mungkin percaya di NBO ini juga banyak ahli-ahli komunikasi, iklan, ini PR banget. Salah satunya ya kemarin saya diajarin ahli komunikasi pada saat bikin buku ini. Buku ini kan seperti dialog, seperti komik gitu. Jadi orang sambil tiduran bisa baca. Saya memang targetnya buku ini harus tipis dan harus banyak gambar, seperti dialog, seperti saya sekarang bicara. Jadi kalau wali kota baca-baca sambil tiduran di mobil macet-macet gitu loh Pak Hasan, kan? Karena kalau tebel-tebel orang malas baca kan. Ya ini, nah kira-kira itu, dan ini tentunya ada campur tangan ahli komunikasi Pak, gitu. Jadi ini penting sekali untuk komunikasi multimedia. Terus kemudian profil masyarakat nggak ada hubungannya orang kaya sama orang sekolah tinggi. Ini buktinya juga sangat sering kita lihat mobilnya bagus tapi itu kan buang sampah sembarangan seperti itu. Saya sering nangkep kok itu orang-orang seperti itu. Dan yang sedihnya lagi, saya pernah punya ustadz juga masih buang puntung rokok Pak sembarangan. Jadi ini PR banget dah. Malah pernah juga, tapi saya maaf nih dulu mantan menteri juga ada yang masih ngerokok di ruang AC. Nah ini salah satu cara belajar, memberi pelajaran sampai di tingkat SD, TK. Kebetulan saya pernah punya kayak riset center gitu di mana sering dikunjungi anak-anak sekolah. Lanjut. Ini masalahnya seperti ini, belum tersedianya sistem tadi yang merekayasa partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya penerapan ilmu sosial, komunikasi,
psikologi tentang olah sampah. Jadi bukan lagi hanya teknologi atau tukang insinyur. Karena terus terang saya belajar mesin-mesin, belajar teknologi itu dulu di Jerman. Di Jerman cuma sebulan, di Jepang 2 bulan. Udah ngerti lah gitu. Tapi belajar pembangunan manusianya ini yang lama. Malah menteri di Singapura juga mengatakan, Bu, Singapura juga belum budaya, baru law enforcement. Iya, ya buktinya orang Singapura kalau ke Jakarta juga ikutan buang sembarangan. Oh iya benar, saya pernah nangkap orang Singapura di Batam gitu. Jadi Singapura pun mengatakan kita pun belum budaya, kita baru law enforcement. Nah, yang udah budaya memang Jepang. Jepang tuh kalau bawa permen pun ke sini-sini. Nah, sekarang Indonesia gimana? Jangankan budaya, law enforcement aja belum gitu. Tapi kalau Singapura butuh 40 tahun, Jepang 100 tahun, nah kita butuh berapa tahun gitu. Saya kan ngoceh begini juga baru 42 tahun ya Pak Hasan. Jadi sampai sekarang ketemu Pak Hasan yang tadinya diledek-ledek, ngapain sih ngurus sampah. Nah terakhir aspek teknologi, saya pikir aspek teknologi sudah sering banyak dibahas pihak-pihak lain ya. Tapi yang jelas filosofinya bahwa kalau kita bicara teknologi seperti bicara obat. Jadi kalau kita milih teknologi sama aja kayak seperti milih obat, bahwa semua obat itu pasti ada efek samping, selalu mulai kelebihan dan kekurangan. Kita harus jujur, tidak ada obat yang paling bagus, tetapi ada yang paling cocok gitu kan. Misalnya kalau untuk udah masuk ICU ya operasi besar, kalau masih pilek, masih itu ya paling Panadol gitu. Teknologi juga seperti itu. Jadi kalau ada yang jualan, wah teknologi saya ini paling ini, wah itu pasti tukang obat. Dan sekarang banyak sekali nih Pak berkeliaran yang menjual teknologi seperti itu. Jadi harus ada integrated solid waste management, kemudian ada status teknologi. Tadi masih mundur. Ini yang paling penting, apakah dia masih uji laboratorium atau uji coba atau pilot project atau proven. Sekarang saya suka mengatakan kepada pemerintah kota, hati-hati nih, banyak sekali yang menawarkan teknologi akhir-akhir ini padahal dia belum proven. Kadang-kadang dia masih uji coba, kadang-kadang dia masih pilot project. Kalau masih uji coba, pilot project itu makanannya Menristek, saya bilang, belum makanannya Pemda. Kalau ke Pemda harus yang sudah proven. Dan apa itu proven? Ada sendirilah syaratnya. Kemudian strateginya juga ada jangka pendek, menengah, panjang. Jadi kalau kita bicara circular ekonomi segala itu justru cocoknya di jangka panjang. Karena circular ekonomi itu perlu pemilahan di sumber. Sementara pemilahan di sumber itu udah ilmu tertinggi di persampahan gitu. Orang baru Singapura pun udah sekian puluh tahun baru bisa milah. Jangka pendek tetap kita harus beresin sampah yang ribuan ton dan sudah tercampur. Ibaratnya kalau rumah udah kotor, ya harus disapu dulu, bukan milah. Gitu. Nah, jangka menengah baru kita bicara pengolahan yang sampah yang terpadu gitu. Jadi kalau sekarang sih udah stadium 5 mau harus operasi besar, tidak lagi bicara mahal murah gitu kan. Orang kalau udah masuk ICU kita jual macam-macam. Karena ini udah apa ya? Udah ratusan orang meninggal di Lewi Gajah tahun 2005 pada saat longsor, kemudian laut, ikan-ikan di laut juga udah pada mati. Menurut saya ini udah kecelakaan besar dan sudah kriminal. Jadi kita harus berani mengatakan ini darurat gitu. Lanjut. Ini sebentar lagi terakhir kayaknya sih. Lanjut Bu Susi. Ini sih pemilihan teknologi ya. Nah, ini masalah teknis aja. Kita belum sampai ke sini, yang penting filosofinya dulu. Kalau bicara teknologi kita nanti harus 1 semester sendiri gitulah. Lanjut, ini juga berbagai jenis teknologi dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, tetapi tetap harus ada TPA, tapi karena selalu ada residu meskipun cuma 10% dan lain-lain. Lanjut, ini contoh saya waktu masih punya laboratorium untuk pendidikan, bagaimana membuat kompos yang sederhana dan lain-lain. Dan ini saya selalu tempat sampah itu harus bersih, harus rapi, di mana juga ada tamannya dan lain-lain. Lanjut. Ini juga tempat pengolahan sampah saya waktu di Rawasari, sekarang udah direnovasi, di mana anak-anak bisa nginep, kita bisa diskusi, nggak kerasa kalau sebelahnya tuh ada sampah karena harus bersih gitu. Jadi jangan kumuh lah tempat sampah itu. Lanjut.
Ini prosesnya salah satu teknologi paling sederhana tuh buat kompos. Ini nanti harus sendiri kalau bicara teknologi. Lanjut contoh-contoh aja. Ini contoh kompos bahwa ini. Nah, ini contoh waste incineration plant. Orang suka selalu nanya apa sih incinerator, pengolahan sampah dibakar. Itu bukan kayak tungku bakar. Kalau di Indonesia memang belum ada tungku bakar. Banyak tungku bakar ngaku incinerator gitu. Ini salah satu contoh incineration plant. Itu kayak mall, kayak PLTU, tingginya cerobong 100 meter lebih dan bersih banget, dan dia bisa di tengah kota. Ini sebenarnya Jakarta udah mau bangun 4 biji nih, udah berapa tahun yang lalu, belum jadi-jadi karena banyak orang yang ya gitulah, plus minus banyak orang yang nggak ngerti sampah bicara sampah, nggak ngerti incinerator bicara incinerator, akhirnya nggak jadi-jadi. Padahal saya mendesain ini dari tahun 80. Kemudian yang kanan itu kalau kita takut pencemaran, ini real time ininya apa, laporan pencemaran itu real time, karena memang ini harus canggih. Nah, Jakarta yang ribuan ton mau nggak mau harus seperti ini. Ini kalau kota modern tuh tempat sampahnya seperti ini, gitu. Lanjut. Ini prosesnya aja di dalam bagaimana pembakaran dan kemudian panas yang terjadi bisa jadi listrik. Listriknya itu cuma sampingan, mau dijual boleh, mau disumbangkan juga ke panti asuhan boleh. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau sanitary landfill kenapa mahal sampai $20-30? Karena juga dia itu teknologi tinggi. TPA yang benar tuh seperti ini, ada licit treatment, licit itu air sampah, ada gas treatment, gasnya juga harus diolah. Kalau di Jepang tuh sampai 1 juta sampai 2 juta per ton. Kita boro-boro ada yang 20.000, masih 30.000. Ini yang harus kita perjuangkan, bahwa kebersihan itu perlu investasi, kebersihan itu perlu biaya, bahwa WC itu lebih mahal dari ruang tamu. Ada kemungkinan TPA itu lebih mahal dari airport, saya bilang. Kenapa airport kita udah bintang 5, hotel udah bintang 5, jalan tol udah bintang 5, saya bilang, tapi TPA kita masih primitif gitu. Padahal mungkin aja TPA sampah itu lebih mahal dari airport, seperti halnya WC lebih mahal dari ruang tamu. Saya pikir itu dulu ya Pak Hasan, saya udah haus nih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Bebasari, Ibu selalu bersemangat ya. Jadi Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran juga, paling tidak kan usia ternyata tidak menjadi penghambat ya untuk kita tetap produktif dan tetap bersemangat. 73 tahun, tapi serasa kita mendengarkan sharing dari seorang tokoh usia 45 tahun ya Ibu Bebasari ya. Karena semangatnya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ibu Bebasari, Masya Allah, kita bersimpati sekali terhadap apa yang Ibu perjuangkan, dan tentunya kita semuanya bertekad bahwa masing-masing kita kan akan berbuat yang terbaik ya di dalam mendukung masalah pengelolaan sampah ini. Paling tidak tanggung jawab kita pribadi ya dalam hal sampah ini benar-benar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan tadi dikomentari juga bahwa betapa seringkali kita pergi, tadi siapa dari Ibu Ika atau siapa tadi berkomentar bahwa seringkali kita ke tempat wisata, katanya kita berbahagia bawa keluarga di sana, tapi kemudian kita meninggalkan sampah yang begitu banyak. Maka betapa indahnya kalau misalnya sampah yang kita hasilkan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing, paling tidak membiarkannya berserakan, tetapi menempatkannya di tempat yang telah disediakan. Itu saja sudah sangat jauh lebih baik lagi tentunya. Nah, Ibu Bebasari, di sini cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan di sini. Yang pertama kami telah sampaikan juga di kolom bahwa bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk mendapatkan buku yang telah ditulis oleh Ibu Bebasari, beliau sudah memberikan kepada saya untuk menghubungi Ibu Oli, ya benar ya Ibu Bebasari? Iya, Ibu Oli ya. Ibu Oli dengan biaya investasinya Rp100.000. Rp100.000 tentunya hal ini kalau kita melihat manfaat daripada buku ini, mudah-mudahan tidak terasa berat ya bagi Bapak dan Ibu untuk membeli bagi kepentingan sendiri ataupun membagikannya kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Nah, di sini ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan dari banyak pertanyaan ini. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Kunto, sejauh mana Kementerian Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, dan lembaga riset yang relevan di Indonesia sudah mengimplementasikan teknologi pengelolaan dan daur ulang sampah,
khususnya pemanfaatan limbah untuk industri antara lain PLTS, kompos, pertanian, industri kerajinan rakyat, dan sebagainya. Itu dulu Bu Bebasari. Nih Pak Kunto ini teman kantor saya dulu. Sekarang pertanyaan saya, kantor BPPT juga kantor Menristek, sampahnya belum terpilah. Jadi kita, Pak Kunto, kita mau ngajarin orang, saya sendiri di kantor dulu ngomel-ngomel. Karena di kantor Menristek aja belum terpilah, terus juga kadang-kadang, ya begitulah, belum standar gitu. Dan saya suka ngomel-ngomel juga, orang masih merokok lah di ruang AC, malah dulu pernah salah satu direktur dari BPPT ketangkep tuh sama DLH. Padahal kan ada perdanya nggak boleh merokok di ruang AC. Jadi masih riset sudah banyak, tetapi tadi sekali lagi Pak Kunto, salah satu kelemahan kita itu risetnya dari 5 aspek itu hanya baru teknologi, riset teknologi gitu. Jadi justru yang masih kenapa belum bisa diterapkan tadi riset tentang aspek hukum, aspek kelembagaan, pendanaannya, dan sosial budayanya masih tertinggal. Jadi saya melihat bahwa pembangunan fisik kita sudah tinggi gitu Pak Hasan, tetapi pembangunan manusianya masih di bawah. Akhirnya justru teknologinya juga jadi masalah. Contoh teknologi plastik. Plastik teknologi yang modern, yang kita butuhkan sebagai orang modern. Tapi sekarang kenapa jadi masalah plastik di Indonesia? Karena apa? Bukan plastiknya yang salah, bukan teknologinya yang salah, tetapi cara pakai plastik sama cara buang plastiknya yang belum kita diajarin. Jadi pembangunan manusianya. Jadi akhirnya semua teknologi jadi masalah. Contoh misalnya teknologi sederhana pisau. Pisau juga kalau nggak diajari cara pakainya dia jadi masalah. Di sinilah saya melihat kenapa akhirnya saya yang berbackground tukang insinyur nih, jadi saya belajar psikologi, dan saya selalu bertanya kepada ahli-ahli sosial. Jadi ternyata pembangunan sosial atau pembangunan manusia jauh lebih kompleks daripada pembangunan teknologi sendiri. Sementara teknologi itu saya melihat sudah banyak jenisnya, tinggal kita pilih, tinggal kita beli. Tetapi siapa yang akan bayar, bagaimana bayarnya tadi. Dari mulai teknologi paling sederhana sampai teknologi paling canggih banget gitu, karena saya meneliti dari mulai yang 1 kilogram sampai yang ribuan ton gitu. Jadi itu tadi, kalau teknologi sih sudah tinggal pilih gitu, tapi tadi bagaimana peraturan, kelembagaan, pendanaan, karena saya mendesain incineration plan itu sejak tahun 82, tapi sekarang udah 40 tahun belum satu pun yang jadi, karena tadi peraturan belum mendukung, pendanaan juga belum mendukung, apalagi sekarang saya bilang, ini udah stadium 5, ini udah ICU, kok masih rapat BPJS gitu Pak Hasan. Ini udah meninggal berapa ratus orang, beberapa lagi udah di ICU tapi masih mahal murah gitu loh. Pakai Panadol aja, pakai vitamin aja. Seperti itu, makanya padahal peraturan pun kita harus bikin sendiri. Peraturan yang ada tuh kadang-kadang nggak bisa dipakai. Contoh kalau kita udah di ambulans, lampu merah pun kita harus bisa dobrak gitu loh. Nah, ini harus perlu political will. Jadi 5 aspek itu bisa jalan kalau ada political will. Nah, ini yang sekarang saya kenapa ini gimana ya? Saya kepengen banget nih sebelum kita dipanggil Allah, ini udah ada jalan, ada kelihatan lah gitu. Kira-kira kalau masalah teknologi tinggal ini loh Pak, udah banyak tukang insinyurnya lah. Justru yang aspek tadi sehingga nggak jalan-jalan gitu. Itu sih kira-kira Pak Hasan. Ini Pak Kunto ini pertanyaannya paling banyak dan dia tuh paling hebat pertanyaannya selalu. Oke, baik. Berikut ini kami ingin membacakan juga pertanyaan dari Pak Kristiono. Penemuan produk kemasan merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Tetapi sayangnya malah menyebabkan kerusakan alam sebagai tempat hidup manusia itu sendiri. Lalu di mana letak manfaatnya bagi manusia? Bagaimana cara mengatasi agar ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia bisa menciptakan teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan? Aduh, ini mah pertanyaan S3. Jadi, kenapa produk kemasannya Pak? Jadi ini kan ilmu satu dengan ilmu yang lain itu kan kenapa harus nyambung? Kita kalau lihat sejarahnya, kenapa kemasan-kemasan kita sekarang itu begitu canggih, begitu supaya awet. Awalnya kan karena produk-produk pertanian kita atau pasca panen kita gimana sih ini supaya awet.
akhirnya dibuatlah kemasan-kemasan yang membuat dia awet. Ya contoh roti lah, kalau nggak dibungkus plastik mungkin dia 1 hari juga udah rusak gitu. Tapi karena dibungkus plastik dia bisa jadi 5 hari tapi di lain pihak ternyata di sini bermanfaat di lingkungan ini tidak malah menjadi masalah karena salah satu kemasan itu terutama yang plastik dia itu sebenarnya organik, dia bisa terurai, tetapi terurainya bisa harus ratusan tahun karena kalau menurut ahli kimia kan dia sebenarnya rantai karbon ya Pak, carbon change ya sebetulnya. Tapi dia itu rantainya sekian juta katanya gitu. Nah sekarang gimana supaya ini apa namanya tidak menjadi masalah? Ya tadi seperti tadi saya bilang semua teknologi itu pasti punya efek samping. Itu yang harus disiapkan sebelumnya. Harusnya kalau saya mau galak nih, sebenarnya orang Indonesia belum pantas beli plastik, belum pantas pakai plastik kalau belum bisa cara pakainya atau cara buangnya. Jadi harusnya pembangunan manusia sejajar dengan pembangunan teknologinya itu. Ya contoh tadi, Singapura itu masih pakai plastik. Singapura itu ribuan ton. Tapi kenapa dia tidak ada masalah sampah di sana? Karena pembangunan manusianya dengan pembangunan teknologinya udah sama, Pak, gitu. Kita tuh enggak. Jadi bukan teknologinya yang salah, tapi kita harusnya kan seperti obat. Kita kan ada resep cara pakai, tapi obat juga resep nggak ada cara buang sampah obat, belum ada itu. Jadi kembali lagi seperti itu. Kalau jadi semua teknologi itu harus pasti ada efek sampingnya dan kita harus ada antisipasi. Nah kalau saya belajar di beberapa negara ya kalau kita mau pakai plastik, pasangannya ya incineration plant. Karena incineration plant itu yang ribuan itu salah satu kelebihannya dia bisa menelan semua jenis sampah kecuali pemilahan bulky waste. Bulky waste itu furniture. Misalnya buang kulkas, buang lemari, nah itu harus mau nggak mau dipilah. Tapi kalau yang lain-lainnya bisa masuk dia dan jadi listrik dan sisanya abu. Nah kita enggak, kita udah pakai plastik tapi belum punya incineration plan-nya. Jadi sebenarnya keseimbangan manajemen tadi Pak, bukan hanya teknologinya yang salah. Jadi saya bilang ini gimana ya gitu. Kalau saya mau galak, kita nggak boleh beli pakai plastik kecuali pakai resep misalnya. Karena tadi kita belum bisa sebenarnya pakai teknologi gitu karena pembangunan manusianya tertinggal. Oleh karena itu saya ingin banget ahli-ahli sosial, ahli-ahli psikolog, komunikasi berbarengan lah gitu loh. Tapi kadang-kadang tukang insinyurnya kan suka merasa udah bisa nggak ngajak gitu. Jadi ini ya gimana ya Pak, multidisiplin gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan jawabannya nggak muter-muter. Oke. Baik Ibu Bebasari, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dwi Andayani. Nah, beliau menyampaikan mengenai pengelolaan sampah ini kan sebetulnya banyak kita temui ya, tidak hanya di Amerika, namun sudah ada juga sih di beberapa tempat di Jakarta misalnya, di beberapa restoran cepat saji ya, di mana sampah piring-piring kita itu kan dimasukin ke tempatnya sendiri. Jadi tidak ada petugas yang akan mengambil itu kalau kita tidak memasukkannya. Dan ternyata bisa gitu. Tapi sayangnya kan hanya baru sebagian kecil dari itu semuanya. Nah, bagaimana pandangan Ibu Bebasari tanggung jawab hal ini bahwa sampah kita sendiri minimal kita memasukkan ke tempat sampahnya sendiri. Nah, apakah hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola restoran itu sendiri? Boleh jadi dikarenakan tersedianya begitu banyaknya OB pelayan di restoran itu membuat orang kita menjadi manja sehingga seakan-akan bahwa itu sudah tugas pelayan-pelayan waiters di restoran itu untuk membersihkannya. Ini yang disampaikan oleh beliau, Ibu Dwi Andayani. Iya, ya sebetulnya memang beberapa kan yang cepat saji kita harus buang sendiri ke situ. Jadi memang kalau di negara lain kan ibaratnya SDM manusia itu kan lebih mahal dibanding kita gitu karena kita kan apa namanya padat modal sama padat karya kan rata-rata kan seperti itu. Tapi saya setuju sekali bahwa sebetulnya untuk beberapa restoran kita harus sudah mulai. Dan sekali lagi ini kan kalau kita bicara lembaganya bukan lembaga lingkungan hidup lagi, tetapi adalah Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata yang harus ikut berpartisipasi
mengantisipasi membuat peraturan itu. Dan saya senangnya kalau bikin peraturan bukan hanya hukuman atau disinsentif, kita coba juga dengan penghargaan. Kalau ada restoran yang sudah melaksanakan itu, kita coba dengan penghargaan dan nanti dia mengajarkan restoran-restoran lain. Ada juga yang saya mulai senang, misalnya kalau kita tadi bicara 3R. Suaranya hilang Bu Bebasari. Suara Ibu mengecil. Apakah hanya di audio saja saya atau? Mengecil juga Pak Hasan di saya. Oke. Gimana, ada sekarang? Oke, sudah ada lagi. Oke, dilanjut Bu Bebasari. Nah, contoh misalnya juga selain itu, saya juga senang misalnya kita kalau bicara 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kan mengurangi sampah. Nah, paling murah itu sebetulnya bagaimana kalau kita makan harus habis. Ambil makanan secukupnya dan makan harus habis gitu. Itu juga ada di beberapa restoran mulai yang you can all take it gitu ya. All you can eat. Nah, itu kan juga kita boleh ambil, tetapi kalau menyisa kita kena ini denda gitu. Nah, saya kan mulai Pak Hasan kemarin ingat waktu saya pertemuan di Pak Agung kan pertanyaan saya, ayo kita praktek ini sampah makanan snack kita mesti diapain gitu kan. Apalagi sekarang sejak pandemi kita jarang pakai parasmanan tapi kita pakai kotak. Dan kadang-kadang makanannya tuh kan nggak habis. Saya bilang pokoknya jangan dicampur makanan bersih sama sampah. Nah, kalau nggak ya dibawa pulang. Tapi kalau parasmanan saya selalu mengatakan ambil secukupnya dan makan harus habis. Dan ini harus sudah mulai di rapat-rapat di pernikahan. Karena di pernikahan tuh paling banyak resepsi itu bisa 30% orang sampah makanannya. Dan itu harus diumumkan oleh MC setiap kali kita punya acara. Jadi ambil secukupnya, makan harus habis. Dan saya biasanya suka jadi polisi itu kalau rapat-rapat gitu. Jadi kok seperti kemarin juga kan saya ingetin, ayo Pak Hasan bawa tuh kotak makanannya kan. Ya, kita bawa pulang semua ya. Karena saya bilang, pokoknya ruangan ini tadi bersih, kita pulang harus bersih gitu kan. Kalau nggak dimakan ya kasihlah ke supir, ke siapa gitu. Dan saya biasanya pisahin, kalaupun ada saya makan, yang sampahnya saya buang ke tempat sampah, yang bersih saya rapihin, nggak dicampur. Gitu. Oke, ya, baik. Terima kasih Ibu Bebasari. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Nani Amalia. Tolong di-unmute Bu Nani Amalia. Kepada Ibu Nani, berkenankah untuk meng-unmute audionya? Oke, silakan Ibu Nani menyampaikan komentarnya. Masih suaranya belum terdengar Ibu Nani, padahal sudah di-unmute. Oh ya, ini saya pakai speaker. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang profesi saya adalah perencana kota, tapi ini menjadi unsur yang sangat penting dalam perencanaan kota. Itu tadi ada pernyataan Bu Sri bahwa jangan dulu kampanye sebelum 100% pelayanan ya. Nah, pengalaman saya waktu mendampingi masyarakat di pinggir kali, pinggir sungai ya, supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan ke kali gitu. Nah, jawaban mereka kebanyakan bahwa jadi kami harus membuang sampah kemana karena memang pelayanannya tidak sampai ke mereka. Karena mereka masyarakat yang kebanyakan ilegal ya, tempat tinggalnya itu. Nah, ya itu jadi kita harus memikirkan juga sejauh itu gitu, bagaimana untuk masyarakat yang tidak mampu untuk mereka dapat membuang sampah dengan benar. Kemudian juga masalah pendidikan itu, pendidikan untuk kebersihan itu memang harus berawal sejak dini ya. Seperti kalau di TK atau penitipan anak tuh di Jepang itu
itu faktor pendidikan kebersihan itu menjadi utama sekali. Sehingga sampai kepada, pernah saya juga melihat membaca suatu cerita rakyat gitu mengenai kebersihan, mengenai pembuangan sampah, itu simpel sekali. Itu cerita tentang bagaimana anak yang membuang tusuk gigi sembarangan gitu, itu menjadi suatu cerita rakyat sehingga bisa merasuk ke anak-anak sejak dini ya. Jadi memang pendidikan sejak dini ini penting sehingga untuk kedepannya anak itu setelah dewasa itu menjadi otomatis ya. Bahkan sejak kecil pun mereka sudah otomatis mengenai penyadaran kebersihan itu. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Baik. Sri, Bu. Terima kasih Bu Nani. Mungkin Ibu Bebasari akan mengomentarinya, silakan. Iya, itu tadi memang betul. Saya pun kemarin diingatkan pada saat saya seminar sama teman-teman dari Belanda dan lain. Jadi mereka tuh berkampanye pun setelah prasarana-sarananya tersedia, pelayanan dulu 100%. Contohlah sekarang, buanglah atau taruhlah sampah di tempatnya gitu. Tapi nggak disediakan tempat sampahnya gitu, belum ada kan. Harusnya disediakan dulu, baru kita bikin peraturan. Ada lagi sekarang, pilahlah sampah di rumah. Tapi begitu diterap, truknya jadi satu lagi. Jadi kan sistemnya yang belum. Jadi sebelum menyuluh, sebelum mendidik ke masyarakat, saya lebih cenderung mendidik ke pejabatnya dulu yang bikin sistem tadi gitu kan. Saya sampai pernah bilang kepada beberapa ketemu wali kota, kebetulan saya juri Adipura ya, Pak, pokoknya Bapak jangan nyuruh-nyuruh orang milah sebelum truk sampah Bapak terpilah, gitu loh Pak. Jadi memang saya penyuluhan tuh harusnya memang ke pejabatnya dulu. Saya setuju pendidikan memang dari usia dini juga, karena harus ada cross umur ya. Nanti anak kita ngajarin ibunya gitu, malah oke, betul. Tapi sebelum itu ya kita harus didik Menteri Pendidikan dulu bahwa ini harus masuk ke dalam program, menterinya dulu, gurunya dulu. Karena saya sering nangkep juga guru-guru yang masih buang sembarangan. Dan itu terjadi pada saat di Monas ada hari guru atau hari pendidikan gitu, semua guru ngumpul di Monas, ada panggung, itu ada nasi kotak, wah semua guru-guru juga sembarangan. Jadi memang itu ada tahapan-tahapan tadi, dan Jepang bisa seperti itu sekali lagi karena undang-undang sampahnya udah 100 tahun yang lalu gitu. Kita ini baru 14 tahun pun ternyata harus direvisi lagi ini undang-undang ini gitu. Jadi memang kalau bikin mesin mah, Bu Nani, saya ngedesain mesin setahun, 2 tahun, 3 tahun, oh harganya sekian. Tapi ternyata mendidik pembangunan manusia, Singapura aja 40 tahun belum budaya, dia bilang. Baru law enforcement, kita law enforcement aja belum. Nah Jepang ya butuh sekian tahun. Makanya saya sabar-sabar aja nih, saya baru 42 tahun nih. Alhamdulillah, karena ngasih penyuluhannya malah ke Pak Hasanuddin, yang Ustadz, aduh ya Allah. Masya Allah. Oke. Baik. Kira-kira itu sih. Baik. Jadi jangan sampai backfire nyuruh orang gini padahal kita sendiri belum. Jadi kemarin alhamdulillah di buku ini kita kemukan sini, dan alhamdulillah beberapa teman di Pemda akhirnya tergugah gitu loh. Jadi oh iya ya kita dulu dong gitu loh. Jadi kantor wali kota aja, kantor gubernur banyak yang masih belum milah dan lain-lain. Jadi ya gitulah. Profesor juga banyak, saya lihat masih gitu. Jadi ya gitulah. Ceritanya lama Bu Nani, nanti kita satu semester ketemulah. Baik, Masya Allah. Ibu Bebasari, terima kasih sekali. Dan apalagi kita mendapati begitu banyaknya pertanyaan dan concern ya dari para peserta terhadap masalah pengelolaan sampah ini. Namun bahasa klise sesungguhnya. Pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita semuanya, dan buat saya pribadi dikarenakan jam 9 ini saya ada kewajiban di kampus untuk membuka ada kelas pasar modal di sana. Jadi saya mohon izin sekali Bapak Ibu sekalian dan Ibu Bebasari tentunya apabila kita tidak melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, dan memperhatikan animo daripada para peserta, dan bahwa betapa perlunya kita menggalang kekuatan ya untuk mensupport ya apa-apa yang sudah diawali dan diprakarsai oleh Ibu Bebasari ini. Sepertinya Bu Bebasari kita harus ada sesi tambahan Ibu Bebasari ya.
jika perlu hari Senin depan kita adakan kembali, atau agar lebih leluasa kita bisa melaksanakannya pada hari Ahad yang akan datang insya Allah. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rudi Rajab, dan salam hormat juga dari Prof. Suryadi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Beliau ada agenda pada pagi hari ini, sehingga kita meminta kepada Pak Rudi Rajab untuk mewakili kita semuanya menyampaikan sambutan dan komentar atas yang disampaikan oleh Ibu Bebasari pagi hari. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Ibu Sri Bebasari yang sangat kami cintai, karena sudah ketemu terus, tapi baru bicara sekarang ternyata luar biasa. Jadi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ini pun luar biasa. Dan ternyata memang saya hanya mencatat satu yang harus kita ikuti, harus kita pedomani, yaitu adalah pekerjaan yang sulit tapi mulia. Ibu, ini sungguh sesuatu statement yang sangat menggugah hati kita semua. Apakah pekerjaan yang sulit tapi mulia ini masih bisa kita terapkan dalam akhir kehidupan kita, yaitu rahmatan lil alamin. Ini pelajaran hari ini yang harusnya 42 tahun disampaikan dalam satu presentasi yang singkat tapi menggugah hati semua kita yang hadir dalam acara pada NBO pada pagi hari ini. Tadi Ibu menyampaikan ada 5 aspek yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Kami tertarik sekali itu karena apa? Kesombongan insinyur Bu Sri. Selalu teknologi yang diutamakan, sains dan teknologi. Ternyata ada 5 peraturan kelembagaan, sosial, budaya, pendanaan, dan teknologi. Pada umumnya, kesombongan kita ini di teknologi diikuti dengan pendanaan. Hanya sampai di situ saja. Dan kita tidak pernah terpikir untuk melakukan suatu sosialisasi yang justru jauh lebih sulit dari teknologi dan pendanaan itu. Nah, terutama mengenai pendanaan, mekanisme anggaran daerah, exit producer, efektif retribusi, PPP. Nggak pernah kepikir bahwa PPP ini masuk public-private partnership. Ini bisa masuk dalam pengolahan limbah atau pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah adalah bagian dari environment atau yang kita kenal sekarang dengan istilah kerennya itu ESG. Environment Social Governance. Jadi rasanya kalau sudah bayar konsultan ESG, kemudian kita ikut dalam program ESG, itu adalah pintu masuk untuk masuk kepada aspek pendanaan. Ternyata tidak seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bu Sri pada pagi hari ini membuka kepekaan sosial kita bahwa kebersihan adalah investasi. Kita tidak melihat dari satu aspek yang namanya teknologi atau pendanaannya saja. Tapi aspek yang ketiga yang lain itu justru lebih penting. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan program ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, saya menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat dapat direkayasa oleh sistem yang dibuat oleh pemerintah. Ini memberikan konotasi bahwa seolah-olah kita hanya bicara atas nama pemerintah, seolah-olah tanggung jawabnya adalah pemerintah. Padahal sebenarnya pemerintah itu hanya bertugas untuk melaksanakan polisi yang tertera di dalam APBN, APBD. Nah, di sini partisipasi masyarakat ini justru masyarakat itu sendiri yang harus menginisiasikan. Jadi hanya nambah share saja, Bu Sri, bahwa kita sebaiknya kita tidak menyalahkan pemerintah dalam hal ini, tapi kita menyalahkan diri sendiri. Kalau mau mulai perubahan adalah perubahan datang dari diri sendiri. Dan insya Allah dengan pencerahan dari Bu Sri Bebasari pada pagi hari ini, kita jamaah NBO, ya saya kebetulan hanya setahun di atas Bu Sri usianya. Saya angkatan 67, Bu Sri 68 barangkali Bu Sri ya. 68 di UNPAD, 69 di ITB. 69 di ITB, ya.
Ya, sahabat-sahabat saya, Kumala, Kusdinar Musa, itu angkatan 68, 69. Saya kira itu senior Bu Sri semua. Kita dapat pelajaran yang bagus sekali Pak Hasan dari Bu Sri, bahwa perubahan yang datang dari diri sendiri itulah yang menjadi unsur penting dalam membuat satu konsep ke depan untuk masalah sampah ini. Yang terakhir juga saya ingin sampaikan bahwa konsep recycling, waste recycling yang tadi disebut Bu Sri sebagai Ketua Pembina Hinsua, itu sangat populer sekarang Bu, karena recycling ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang tadi saya sampaikan di dalam ISG. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi dengan ISG bersama dengan teman-teman yang lain, terutama teman-teman dari grup Cendekia. Sekian saja Bu Sri, terima kasih sekali lagi atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, yang sangat konstruktif dan membangunkan kita semua dari tidur panjang barangkali, awareness kepada lingkungan, awareness kepada masalah yang kita hadapi. Terima kasih Pak Hasan yang selalu mempertemukan kita dengan narasumber yang sangat-sangat tidak pernah diduga. Ketemu Bu Sri, saya pikir Bu Sri ibu rumah tangga yang baik, yang selalu senyum pagi hari ini, tapi ternyata memang luar biasa. Isinya sangat luar biasa, Bu. Bukan memuji ini mendoakan agar Bu Sri tetap sehat, tetap memberikan inspirasi kita dan kepada bangsa ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutan dan ulasan yang luar biasa, sangat tajam ya, menggarisbawahi atas apa yang disampaikan oleh Ibu Bebasari pada pagi hari ini. Semoga Pak Rudi pun sehat walafiat selalu dan terus menyertai kita semuanya di forum ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Bebasari untuk menyampaikan kata penutupnya dalam sharing pada hari ini sebelum kita berlanjut insya Allah pada episode kedua, dan mohon bantuan Ibu Bebasari juga nanti pada sharing kedua kita ajak juga nanti dalam talk show ini dengan beberapa pemerhati dan pelaksana langsung pengelolaan limbah ini. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya sederhana aja, itu aja lah. Pokoknya jalanin bahwa kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Ambil makanan secukupnya, makan harus habis, itu aja. Oke. Baik. Nanti saya tes loh Pak, kalau kita kumpul-kumpul saya cek nih makannya habis nggak. Baik. Baik, terima kasih Ibu Bebasari. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada hari ini bagaimana kita bisa mendapati dari buku Ibu Bebasari ini, beliau telah merangkum sedemikian rupa ya, elemen-elemen apa saja yang sangat dipentingkan di dalam kita bisa melaksanakan pengelolaan sampah ataupun limbah ini sebaik-baiknya, agar kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang telah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Dan sesungguhnya kalau misalnya kita perhatikan bahwa di dalam konsep transformasi itu ada 3 faktor utama ya Ibu Bebasari ya, dari apa yang bisa kita dapati. Yang pertama, mereka berbicara mengenai kepemimpinan, leadership. Dan tadi disebutkan oleh Ibu Bebasari ya, bahwa bagaimana peranan pemimpin dalam hal ini sangat signifikan. Dan kalau misalnya dari penelitian itu bahwa efektivitasnya itu bisa berlaku sampai dengan 40%. Dan kemudian harus dilaksanakan pula bagaimana seperti halnya yang diterapkan oleh Singapura ya, dengan melalui law enforcement itu ya, di mana kalau misalnya berdasarkan penelitian itu mengambil porsi itu sampai dengan 30% itu. Nah, selebihnya itu adalah pembangunan karakter. Nah, berbicara mengenai pembangunan karakter ini, saya kira inilah menjadi kewajiban kita semuanya, bahwa dari sisi agama, terutama dalam Al-Quran begitu banyaknya ayat-ayat yang menyampaikan akan hal ini. Yang ingin saya bacakan sebagaimana kita dapati ketika kita berbicara mengenai masalah sampah ya, masalah kerusakan di muka bumi ini. Di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, bukankah hal ini sudah kita dapati sesungguhnya dalam kehidupan ini, kita terjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Itu kan adalah merupakan ulah kita sendiri.
Dan itulah yang Allah sebutkan bahwa ketika kezaliman itu terjadi, maka sebetulnya bukan orang yang menzalimi, tetapi kita sendiri yang menzaliminya. Nah, kemudian saya jadi teringat juga ketika kita memperbaiki masalah ini, tadi ditegaskan kembali oleh Pak Rudi bahwa kita tidak bisa sendiri ya, kita harus hand in hand ya, harus saling bantu-membantu dalam hal ini. Dan Allah pun telah mengingatkan kepada kita semuanya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dengan mereka bisa merubah paradigma mereka sendiri. Nah, kita dapati bahwa dalam hadis Rasulullah itu sebetulnya tidak kurang-kurangnya an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah merupakan bagian daripada iman. Kalau bagian dari iman artinya kalau tidak ada kebersihan itu diterapkan dalam diri kita, berarti sompel itu, berarti ada ruang kosong dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa fenomena ini boleh jadi ketika ilmu dalih banyak digunakan, Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah pun kemudian menegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya begitu banyaknya pesan-pesan dan ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Namun di sini semakin memotivasi kita bahwa betapa pentingnya kita tidak hanya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, menghatamkannya, bagus kita membaca dan menghatamkannya, namun kita harus imbangi pula dengan kita memahami pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak cukup dengan kita hanya mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya kalau seandainya kita tidak mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dari sini ke depan kita semakin meningkatkan, kita mulai dari diri kita sendiri saja, dikarenakan kalau seandainya kita tidak menerapkannya kemudian kita mengkampanyekannya, mungkin jadi berat permasalahannya. Apalagi kalau seandainya kita misalnya 1.000 orang berada di forum ini menjadi penegak kebersihan, maka insya Allah paling tidak kan ada 1.000 orang berikutnya yang terpengaruh dari apa yang kita lakukan, sehingga mereka pun akan menjadi champion-champion pula di dalam penegakan kebersihan dan mengurangi limbah ataupun sampah di muka bumi ini. Dan pesan yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Basari, bahwa sebagai contoh tadi ada yang menyebutkan di dalam kolom chat untuk everyone itu bahwa contoh sampah yang dengan kasat mata bisa kita rasakan itu adalah dalam pesta-pesta itu. Ya kalau sekarang mungkin rada mendingan kalau seandainya dipakai dengan box ya. Kita ingat bahwa dalam pesta-pesta prasmanan itu sesungguhnya berapa ton setiap malam ya makanan-makanan yang mahal-mahal dari hotel-hotel ternama itu menjadi sesuatu yang terbuang, dan notabene hal itu adalah menjadi sampah. Nah, boleh jadi hal ini tidak hanya berbicara mengenai makanan. Contoh saja misalnya kita di dalam belanja ataupun pakaian kita sendiri. Hal ini sama-sama kita menelisik ke dalam diri kita bahwa kita bukan lagi berbicara kebutuhan, tetapi kita sudah bergeser lebih banyak memenuhi keinginan. Pakaian misalnya, apapun yang kita butuhkan, boleh jadi kita butuhnya sedikit, tetapi keinginan kita yang tidak terkendali itu yang membuat kita menjadi berlebihan. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya, innal mubadzirina kanu ihwadas syayatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu mereka adalah merupakan saudara-saudaranya syaitan. Ya kalau seandainya saudaranya syaitan ya artinya bahwa sama juga dengan syaitan itu sendiri. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapati pada pagi hari ini akan menjadi penyemangat bagi kita. Dan Ibu Bebasari teruslah berjuang, tidak ada waktu 42 tahun, 45 tahun. Yang penting seumur hidup kita Bu Bebasari, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, jangan pernah lelah dan bosan untuk menyuarakan kebaikan dan berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Dikarenakan tujuan kita bukan orang melaksanakannya atau tidak, tetapi bagaimana kita berbuat baik kepada diri sendiri dengan kita berbuat kebaikan dan mengajak orang berbuat kebaikan. Masalah bahwa berhasil atau tidaknya itu bukan urusan kita Ibu Bebasari. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna
innallaha yahdi may yasha. Bukan engkau yang memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang kau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah menghendaki semakin banyak lagi orang-orang yang peduli sampah dan kemudian menjadi pejuang-pejuang di dalam pengelolaan sampah ini. Dan kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk ikut dalam komunitas penanggulangan masalah sampah ini, tolong di WA ke saya dan tolong di WA atau ke Ibu Bebasari tadi kepada Bapak dan Ibu yang menyapa pertanyaan apabila yang berminat, ayo bersama-sama kita bikin komunitas pengelolaan sampah ini dan mudah-mudahan melalui forum seperti ini lebih fokus lagi pembicaraan kita sehingga nanti mudah-mudahan melalui gugus-gugus ataupun grup-grup seperti ini kita bisa menghasilkan sesuatu apakah berupa pemikiran ataupun total action langsung jika perlu ada NGO yang turun ke lapangan nanti bersama dipimpin oleh Ibu Bebasari. Dan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita, dan kemudian memberikan kemudahan bagi kita untuk terus berbuat kebaikan di dalam pengelolaan sampah ini. Dan sama-sama kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Ibu Sri Bebasari, Pak Rudi. Mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan semuanya itu betul-betul membawa hikmah untuk kita semuanya. Apalagi komandannya sudah memberi komando, kita bentuk ini harus secepatnya, Pak Ustadz. Harus. Iya, yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hasan itu betul, bahwa mubazir itu kita termasuk saudaranya setan. Tambah ada beberapa ulama yang sering mengingatkan saya juga dari dulu itu. Kita meninggalkan satu butir nasi di piring kita, itu Allah mengurangi. Allah menunda 37 kenikmatan yang harusnya hari itu dikasih karena kita meninggalkan satu butir nasi, diambil itu 37 kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat iman dan semuanya. Bisa diambil 37. Nah, kalau katanya Bu Sri Bebasari, kalau satu suap berapa Pak Taslim? Wah, nggak kehitung lagi itu. Jadi marilah kita setiap makan bersih saja. Nah, itu ya alhamdulillah, marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu mengingatkan kita, membimbing kita, selalu kita berjalan di jalan yang diridhoi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidi, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Khaliqul ya Bari'ul ya Musawwir ya Salam. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau yang menciptakan alam semesta ini, Engkau ciptakan kami, Engkau ciptakan alam yang begitu indah. Engkau yang mengatur alam semesta ini, Engkau berikan kepedulian kepada kami, hingga kami mampu mengatur, memanage alam yang indah ini. Ya Allah, Engkau berikan kami kepedulian untuk kedamaian, kemakmuran di alam semesta ini. Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang peduli untuk amal ma'ruf nahi mungkar, menciptakan kedamaian, kebersihan. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam. Amin. Dengan indahnya negeri ini ya Allah, dengan bersihnya negeri kami ya Allah, Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Amin. Engkau sucikan dosa-dosa kami. Mungkin kemarin kami lalai, mungkin kemarin kami lupa, mungkin kemarin kami tidak tahu, tapi hari ini ya Allah, Engkau berikan ilmu yang bermanfaat melalui orang-orang yang di NBU ini setiap hari ngaji yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin. Dan hari ini sharing dari Ibu Sri Bebasari.
dan memberikan pencerahan agar kami selalu bersih, suci, dan hanya Engkau ya Allah yang mampu menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami, bersih dohir batin. Dan itu pula ya Allah mungkin menjadi amal baik kita, amal baik kami ya Allah, agar kami menghadap-Mu dengan suci dan bersih ya Allah ya Rabb kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Minta maaf semuanya jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Taslim, Pak Rudi, Ibu Bebasari, Bapak semuanya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.